Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wargismi, kita ketemu di Mastaka. Mari sharing di perpustakaan. Bersama saya Mang Koko, di edisi perdana ini kita akan menggali banyak inspirasi kehidupan dari sosok yang sudah sukses di bidangnya. Masya Allah. Amin. Iya. Dan mudah-mudahan inspirasi ini bisa makin membuat Wargi Sukabumi ngejat, kembang ke jati diri. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan tamu spesial yang sudah sangat terkenal, jadi tidak perlu dikenalkan lagi. Lalu kalau tidak kenal ini Anak-anak baru 7 tahun nggak kenal saya. generasi zilenial. Sudah ada Teh Desi Ratnasari. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi. Terima kasih sudah mengundang juga. Nah, kita langsung Teh nih ya. Ya. Pencapaian Teh Desi di dunia artis ini kan ternyata bisa bersamaan dengan kesuksesan di dunia lain. Oke. Pendidikan, apalagi di dunia politik. Alhamdulillah. Nah, ini banyak menginspirasi anak-anak muda khususnya di Kabupaten Sukabumi. Tapi tentu yang paling menginspirasi itu bukan pencapaiannya, tapi proses perjalanannya. Nah, ini perlu kita gali nih. Sebetulnya masa kecil Teh Desi itu seperti apa sih? Apa beda dengan anak-anak lain atau memang sama aja lah gitu ya? Masa kecil saya pendiam. Pendiam. Saya tidak suka main keluar rumah. Oke. Tapi saya itu selalu nurut pada perintah orang tua. Nurutnya sekolah, suruh sekolah, sore suruh sekolah agama, ikut sekolah agama. Jadi saya lulus sekolah SD, lulus juga SD madrasah. Dalam konteks mempelajari bidang agama. Kan kalau dulu mah ada rutinitas ya, anak tuh pulang sekolah ba'da duhur, jam 2 langsung madrasah, selesai 4:30, pulang ke rumah, mandi sore, main sebentar, sarepna teh udah siap-siap pergi ke guru ngaji, gitu kan, sholat jamaah maghrib bersama guru ngaji dan teman-teman yang lain, ngaji, tajwid, belajar, terus belajar tentang sholawat, tentang nanti zaman baheula mah geuning doa-doa gitunya. Atiban karar itu lainnya, terus kemudian sampai isya berjamaah pulang, sampai ke rumah orang tua saya, ayah saya sudah menunggu untuk mengecek tadi ngajinya apa aja, tajwidnya seperti apa, terus ngapalkeun, makanya belajar untuk bikin PR dan sebagainya, baru istirahat. Nah, itu rutinitas yang saya jalankan sampai saya selesai SD barangkali ya. Lalu kemudian orang tua saya memacu saya untuk ikut ekstrakurikuler walaupun saya tidak suka, tapi karena kita harus nurut sama orang tua, ya saya ikutin apapun yang menjadi pilihan ekstrakurikuler. Jadi tidak ada kebebasan sih sesungguhnya, yang ada kedisiplinan. Oke, jadi agak beda ya ternyata dengan anak-anak zaman sekarang. Dan waktu pola itu, asuhnya berbeda. Dan waktu itu juga agak beda. Waktu itu berbedanya menurut saya tadi kedisiplinan, karena kita itu kan anak selalu yakin bahwa orang tua akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Jadi apapun yang disarankan oleh orang tua untuk ikut pramuka, ikut nari Melayu, ikut sanggar tari Sunda, ikut pentas dimanapun, walau kita kadang-kadang suka nggak pede, pokoknya apa yang diarahkan oleh orang tua kita ikuti gitu ya. Dan dasieun teh nya zaman dulu mah kan kalau nggak nurut sama orang tua teh doraka gitu ya, katanya durhaka. Semua ada manfaatnya hari ini dirasakan ya? Saya rasakan semua yang saya lakukan itu di zaman dulu tanpa ada keinginan dari saya bermanfaat ketika saya sudah menjadi artis. Karena dulu saya bisa suruh jadi di salah satu peran saya harus bisa silat, harus bisa karate, harus apa ya, bela diri lah ya. Terus harus bisa nari, terus harus bisa, kemudian saya pernah ikut sanggar sanggar teater juga. Jadi bisa nyanyi pas-pasan, yang penting belajar bisa. Pada saat saya harus nyanyi theme song, so apapun yang saya lakukan yang pada saat itu bukan keinginan saya, karena saya nurut dengan orang tua dengan penuh kedisiplinan itu ternyata menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari. Boleh tahu nggak Teh, SD SMP di mana? Saya SD di SD Negeri 1 Cikole, terus kemudian SMP di SMP Negeri 2, SMA di SMA Negeri 3. Oh, SMA 3 ya? Ya. Oke. Nah, kalau dari pengalaman ya, tadi diikut dalam sanggar, ekstrakurikuler begitu ya. Terus bakat seni sendiri itu datang dari mana sebetulnya? Sebenarnya seni itu dari keluarga
Papap ya. Papap itu bisa nyanyi, bisa main musik. Keluarganya Papap itu banyak banget yang jadi bintang televisi dan radio zaman dulu. Zaman dulu ya. Kan penyanyi semua, ada yang penyanyi seriosa, ada yang jarang penyanyi pop tapi banyaknya penyanyi seriosa. Terus kemudian nari itu udah pasti gitu ya. Jadi kalau dari darah dari ibu saya mah nggak ada. Menurut saya sih apakah itu genetik atau nggak genetik, nggak terlalu penting buat saya mah. Yang penting bagaimana orang tua mengasuh anaknya untuk kemudian memiliki sebuah pengalaman yang beragam, itu yang akan memperkaya anak ya menurut saya. Jadi ada di tengah-tengah. Kalau zaman sekarang kan diberikan kebebasan anak untuk memilih sesuai bakat dan minatnya. Sesungguhnya kebebasan juga tanpa adanya komitmen dan kedisiplinan tidak akan menjadi apa-apa menurut saya gitu. Poinnya berarti meskipun tidak ada darah seni, tidak punya orang tua yang memang punya bakat seni, tidak perlu putus asa ya, karena pengalaman Teddy sendiri tidak terlalu 100% juga dari papa gitu. Betul. Menurut saya yang terpenting lakukan apapun yang engkau suka. Atau lakukan apapun yang anak suka gitu. Kalau zaman sekarang kan katanya anak nggak bisa dipaksa, gitu cenahnya. Dari SD SMP itu masih ada nggak teman-teman yang sampai saat ini masih suka komunikasi dengan Teddy atau bikin geng begitu? Saya tipe yang nggak buat geng. Enggak. Tapi saya masih bersilaturahim dengan teman-teman SD. Jadi beberapa waktu rutin tiap saya ulang tahun atau tiap lebaran, itu Idul Fitri terutama ya, atau Ramadan, buka puasa bareng, itu biasanya dengan teman-teman SD. Karena teman-teman SD banyak yang juga sama-sama satu TK. Jadi dari TK Aisyah bareng-bareng di SD Cikole. Ada juga beberapa teman-teman yang bareng lagi SMP gitu. Ada juga yang bareng sama SMA gitu. Jadi yang ini yang masih terus kukumpulan lah ya, paling banyak juga sekitar 20 orang. Artinya Teh Desi masih dengan masih bersilaturahim dengan mereka, terutama yang dari TK terutama ya, karena dulu nari bareng. Tidak meninggalkan masa lalunya ya? Enggak lah, masa lalu saya tetap di Sukabumi kok. Saya juga kalau tua saya kepikiran mau balik ke Sukabumi. Kalau pertama kali tampil di publik sebagai calon artis itu kapan deh? Saya nggak pernah tampil di publik sebagai calon artis. Jadi tampil saya tuh 17-an, keluarga, kawinan, terus mama saya kan dulu di PLN ya, sama ayah saya di depot logistik, di Dolog. Karena dia sebagai kepala gudang suka bikin acara kan, acara anak-anak lah, acara hari ibu lah, hari apalah. Pokoknya hari-hari itu kan berarti selalu anak-anaknya yang disuruh tampil. Entah itu tampil mengaji, entah itu tampil menari, entah itu tampil menyanyi untuk paduan suara. Ya itu adalah tempat saya untuk tampil dan mengasah kepercayaan diri. 17-an lah terutamanya. Jika nanti mun geus 17-an latihan teh 2 minggu sebelumnya teh geningan. Terus pertama kali sesungguhnya saya tampil secara nasional itu ya saya ikut ajang pemilihan Gadis Sampul itu, dan itu pun saya harus kalau kata nenek saya teu kudu jadi jelema nu beda cenah jadi we diri sorangan ari jelema ti kampung mah keueuh ti kampung bae bawa kampungna cenah. Jadi saya tidak harus merubah casing saya untuk kemudian menjadi tampil lebih modern. Menurut nenek saya ya tampil apa adanya aja, seperti orang kamu apa adanya sehari-hari. Saya tuh tipe yang cukup tomboy pada saat itu. Saya lebih memilih menggunakan celana dan baju, walaupun ada sense of feminism-nya ada gitu ya, ada bunga-bunga atau apa. Kalau ibu saya super duper membuat saya harus menjadi feminin. Harus pakai rok. Jadi waktu saya ke Gadis Sampul itu bawa rok panjang gitunya sebetis, dan celana aurat kan ayah saya juga cukup ketat lah ya urusan agama. Lalu kemudian pakai pita-pita yang gede. Saya sebenarnya nggak suka, tapi karena pada saat itu kita harus hormat pada orang tua dan itu pilihan yang terbaik menurut orang tua, ya saya nurut aja gitu. Pakai baju yang ada pita-pitanya. Sementara pas begitu saya tampil ketemu dengan teman-teman seluruh Indonesia yang jadi finalis pada saat itu, dia very modern gitu. Mereka sangat modern sekali dan sangat stylish dalam konteks fashionnya, itu lebih kekinian gitu lah pada saat itu. Ya udah, karena nenek saya pesennya, ya jadilah diri kamu sendiri, nggak usah malu dengan apanya kamu nggak harus menjadi diri orang lain untuk tampil dan menunjukkan siapa dirimu. Jadi saya pede-pede aja gitu. Walaupun saya nggak pernah berharap bahwa saya harus menang pada saat itu, saya ikuti karena itu pengalaman awal saya dan saya menjadi diri sendiri aja, jadi orang kampung lah kasarna gitu.
Berarti tampil di Agustusan, di hajatan gitu, itu betul-betul alami gitu ya, Ya. tanpa ada apa namanya tadi make up yang berlebihan. Enggak, sayana Sayana gitu ya. Tiba-tiba ikut ajang Gadis Sampul. Ini kan loncatan nih. Itu yang kenalinya siapa Teteh? Yang kemudian sponsornya siapa? Gitu? Nggak ada sponsor. Saya cuman ikut lewat formulir karena kebetulan waktu itu saya harus, dulu ibu saya mengizinkan saya untuk punya buku bacaan mingguan atau bulanan. Dulu saya pilih si Bobo, terus kemudian begitu udah mulai masuk kelas 5, kelas 6 saya ganti si Kuncung. Terus kemudian habis itu karena saya SMP, ibu saya bilang, "Sok ganti atuh mainnya si Kuncung deui," cenah. Adalah waktu itu majalah remaja, ada 2 majalah remaja besar pada saat itu, saya pilih majalah gadis. Karena menurut saya lebih banyak informasi, tidak hanya tentang fashion, tapi juga bagaimana tentang kita membentuk karakter, pemahaman tentang pendidikan ataupun sosial dan masalah-masalah lain lah gitu. Yang menurut saya itu lebih bagus gitu isinya. Ibu saya mengizinkan. Nah, di situ ada pertama kali saya mau berlangganan ada formulir Gadis Sampul. Pada saat itu teman saya bilang, "Ani, udah daftar. Ada teu niatnya." Sok we daftar teu niat teh henteu. Arek naonnya ada lain model, di foto teresep gitu. Udah we cenah ngilup barijeng poho cenah gitu. Jadi ya udah saya kirimkan, tidak ada sponsor, tidak ada apa, begitu dibilang saya masuk sebagai finalis, kan ada tahapannya penyisihan, terus kemudian semifinal sampai akhirnya finalis, itu menjadi rembukan cukup intensif antara ayah saya yang tidak mengizinkan saya untuk masuk ke dalam dunia entertainment dengan ibu saya yang mengizinkan buat dia, dan supaya saya punya kesibukan karena yang selalu menyuruh saya untuk ikut ekstrakurikuler adalah ibu saya dan juga nenek saya, yang kemudian nenek saya bilang bahwa jalan kehidupan anak punya jalannya sendiri yang harus dia tapaki lah gitu. Nah, mereka lah bertiga itu tripatrit lah, meeting tripatrit. Saya mah ya diizinkan hayu, nggak diizinkan gitu, kunan naon gitu buat saya gitu. Dan akhirnya yang ketiga itu keputusannya boleh dengan beberapa komitmen. Jadi saya boleh ikut Gadis Sampul, tidak boleh pakai baju yang terbuka dan minim. Itu pesan dari ayah saya harus sekolah sampai SMA di Sukabumi. Lalu kemudian saya harus lulus S1. Kalau memang mau melanjutkan karir di dalam dunia entertainment. Kemudian diantar ke Jakarta ataupun kemanapun kegiatan saya oleh nenek saya dan dimanajeri oleh om saya. Itu komitmennya, dan kemudian komitmen tambahan dari nenek saya bahwa saya tetap harus berprestasi di bidang akademik sampai SMA. Waktu itu sudah ada komitmen seperti itu. Yes. Waktu saya SMP kelas 2. Berarti kita ingin tahu nih lebih jauh soal dukungan keluarga. Kan nggak mungkin keluarga tidak mendukung, tapi kemudian Teh Desi bisa sampai ke titik sekarang ya sebagai artis. Di perjalanan Teh Desi sebagai tadi Gadis Sampul, kemudian kalau nggak salah tahun 89 ya. 88 saya jadi Gadis Sampul. 89 mulai syuting, foto, nyanyi, iklan. Nah, ini kan komitmen yang sudah disepakati. Ini yang ngawalnya siapa nih Teh? Nawarin. Yang ngawal komitmen sidang bertiga itu sampai akhirnya Teh Desi bisa main film di layar lebar, di televisi dan kemana-mana. Kan ada nenek saya sama om saya. Oh gitu ya. Jadi nerima kerjaan itu pasti urusannya om saya. Oh iya. Apakah tawarannya dari mana? Ya qadarullah. Allah mudahkan aja begitu saya dinobatkan jadi juara kedua Gadis Sampul, terus semua pekerjaan, semua rezeki itu terbuka. Tentu harus ada konsekuensi. Konsekuensinya saya tidak punya waktu untuk main, saya tidak punya waktu untuk beristirahat yang cukup banyak karena saya sekolah ke Jakarta, sekolah ke Bandung, sekolah ke Bogor, sekolah ke Cianjur di tempat lokasi syuting, sekolah kadang-kadang ke Padang. Makanya sampai ketika menjaga komitmen supaya saya tetap sekolah selesai dengan nilai akademis yang sangat baik, dulu tuh dibatasin harus ranking 3 dan saya harus masuk fisika di SMA. Oh, dan itu dijalankan? Terjadi semua harus. Kalau nggak terjadi kan komitmennya berhenti jadi artis.
Jadi ya mau nggak mau itu konsekuensinya. Dan itu yang kemudian menjadikan Teh Desi juga sukses di dunia pendidikan, tidak kaleng-kaleng kan? Masya Allah, amin. Allah mudahkan. S1 psikologi di Atmajaya. Atmajaya. Kemudian psikologi terapan di UI ya. UI. Nah, itu yang kemudian komitmen itu ya, yang kemudian dijalankan oleh Teh Desi sampai dengan saat ini. Begitu sampai ya? akhirnya saya ngambil lagi S2 di Atmajaya untuk ngambil profesi psikolog. Okay. Gitu. Kalau awal pertama kali tampil itu sebenarnya jalannya musik dulu atau film acting dulu deh? Barengan. Jadi selesai saya jadi gadis sampul, saya ikut casting untuk film. Waktu itu saya masih jadi figuran lah ya, jadi temennya almarhumah Ria Irawan, main dengan almarhum Rian Hidayat. Lalu kemudian saya jadi temennya, dapat tawaran dari produsernya Pak Hatuk Subroto, pada saat itu almarhum juga. Beliau minta, ya udah theme songnya Desi aja yang nyanyi sama Rian Hidayat. Saya bilang saya belum pernah nyanyi. Pernah sih dulu ikut nyanyi di paduan suara, lomba-lomba nyanyi di daerah, maksudnya di kabupaten kota Sukabumi gitu saya bilang. Jadi Mas Dwiki Darmawan mengajarkan, ayo latihan aja nyanyi, bikinlah itu theme song. Pada saat yang bersamaan saya juga mendapatkan iklan jam tangan, waktu itu jam tangan Junghan, saya ingat banget, di produser yang sama. Jadi di waktu yang sama Allah mudahkan saya untuk masuk di seluruh jalur dunia entertainment, jalur model, jalur catwalk, jalur nyanyi, jalur actingnya juga nggak cuma di film, tapi sekaligus ketemu dengan Dede Yusuf di Jendela Rumah Kita pada saat itu untuk di TVRI. Jadi semuanya bersamaan gitu. Tentu komitmen yang saya sih selalu melihat dan menilai bahwa apapun yang saya lakukan saat ini dan saya menjadi seperti ini tuh ya karena satu qadarullah, tentu Allah mudahkan, Allah buka. Nenek saya selalu mendidik bahwa apapun yang diberikan Allah kepadamu dilakukan dengan maksimal dan manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk pengalaman yang terbaik. Dan doa ibu, udah doa ayah ibu saya, itu aja sih, nggak ada yang istimewa sebenarnya mah. Jadi mengalir begitu saja, tiba-tiba ketemu acting, ketemu musik betul. Gitu. Jadi nggak direncanakan. Sesungguhnya apapun yang saya jalankan dalam proses, tadi yang Akang bilang, proses kehidupan saya itu adalah proses menjalani takdir Allah aja semaksimal mungkin dinikmati. Udah bukan keinginan saya, cita-cita saya jadi dokter tidak tercapai. Cita-cita saya pengen jadi dokter. Jadi dulu itu saya mau jadi dokter karena saya memang suka kimia, saya suka biologi. Saya di fisika, kelas fisika pada saat itu. Cita-cita saya kalau nggak jadi dokter, saya mau jadi insinyur lah. Saya suka dengan teknik penyehatan lingkungan pada saat itu. Tapi karena saya nggak lulus si Penmaru, saya merasa bahwa, aduh, PTN beren aya namanya. Aduh, kayaknya saya tuh bodoh, atunya tuh lulus PTN, itulah kurang lebih pemikiran saya. Oleh karena itu saya sempat berhenti 1 tahun untuk tidak melanjutkan kuliah. Karena saya bilang, nyari duit. Waktu S1, nyari duit aja deh, saya lulus SMA 92, saya berhenti. Tahun 93 ibu saya ngingetin, janji kamu terhadap almarhum ayah kamu, ayah saya waktu itu udah meninggal, umur saya 20, janji kan ka bapak maneh cenah janji teh kan kudu beres S1. Ayeuna teh sakola kumaha tuh cenah. Jadi ibu saya mengingatkan saya untuk menyelesaikan apa yang menjadi janji saya karena itu janji hutang kata mama. Itu cita-cita jadi dokter itu sempat disampaikan ke keluarga atau? Sempat, mama tahu, semua tahu karena saya memang udah saya waktu si Penmaru saya daftar ke kedokteran UI, saya daftar ke teknik penyehatan lingkungan ITB. Nggak jadi, terus langsung saya bilang kalau nenek saya sih pada saat itu cuma mengingatkan ini yang terbaik menurut Allah karena kamu udah dikasih pilihan sama Allah. Bekerja di mana Allah sudah bukakan kesempatan, tapi kamu tidak sukai, tapi kamu mengejar sesuatu cita-cita kamu yang akan meninggalkan apapun rezeki yang Allah sudah siapkan untuk kamu. Nah, itu pilihannya. Oleh karena itu saya bilang ya udah kita jalani aja walaupun kita tidak suka, tapi kita jalankan mungkin ini adalah ada keberkahan. Pada saat itu tuh saya tidak bisa bicara soal keberkahan ya, tapi saya ngikut. Tidak selancar ini. Saya ngikut apa yang nenek saya bilang karena saya yakin apapun yang menjadi pilihan nenek saya, nasihat ibu saya itu adalah yang terbaik karena mereka pasti sebagai ibu, sebagai nenek lebih berpengalaman dalam hidup lebih lama dan tahu keberkahannya apalah gitu ya. Karomahnya apa gitu tahu. Baik, warga Sukabumi, kita masih ada di Mas Taka masih sama Teh Desi, makin dalam aja nih ya ceritanya.
Baik, soal keberkahan, soal tadi mengikuti orang tua karena yakin orang tua mau menjurumuskan gitu, pasti yakin yang terbaik. Tapi dari gambaran Teh Desi ini kan satu keluarga atau satu perjalanan Teh Desi yang punya istilah lain nama support system yang baik. Kan ada papa, ada ibu, ada apa tadi? Mama, nenek yang sama-sama mengawal komitmen sejak awal. Jadi kalau di main bola itu ada hakim garisnya gitu. Kalau sudah apa ya lewat langsung dikasih kartu kuning. Nah, tapi bagi sekarang warga Sukabumi ya, anak muda yang mungkin tidak punya support system seberuntung katakanlah Teh Desi, untuk bisa mengejar itu harus seperti apa sebenarnya? Saya pikir support system bisa kita bentuk ya. Bisa kita buat ya. Kita buat itu, misalnya saya nggak punya orang tua, saya nggak punya ayah, saya nggak punya nenek, saya nggak punya om. Cari support system lain yang bisa kita percaya. Entah itu guru, entah itu mungkin ada kepala sekolah, guru ngaji, siapapun. Bisa jadi orang yang kita percayai, aman dan nyaman. Selama koridornya adalah syariat agama, apapun agamanya ya. Menurut saya itu adalah bagian daripada support system. Karena kalau manusia berhenti di kata-kata mempersamai saya, data Teh Desi mah ya orang tua, ya bapak, ibu, nenek, aku nggak punya semua, berarti jadi langsung pesimis, tidak punya support system. Tapi we can create it, kita bisa menciptakan support system itu. Tidak harus selalu juga dalam bentuk manusia, menurut saya yang selalu ada setiap hari, tapi kan sebetulnya syariat agama itu juga support system yang paling utama sebagai dasar pijakan keamanan kita dan keselamatan kita untuk hidup di dunia dan akhirat. Menurut saya itu satu. Kita nggak bisa paham kalau anak-anak ngomongin soal agama, ya makanya kita harus taklim kan, ketemu sama guru ngaji, itu juga support system. Kita ketemu dengan guru-guru, nggak tiap hari guru ada, tapi mungkin ada guru BK, ada psikolog di sekolah, ada kemudian siapapun lah yang sekarang penggiat di tingkat komunitas juga banyak bukan, gitu, itu juga bisa jadi support system menurut saya. Mana aja menjadi pilihan, tapi yang terpenting ya Allah lah, support system yang paling utama yang akan memberikan keselamatan. Nah, dalam perjalanan Teh Desi sendiri kan pasti ada masa di mana Teh Desi sedang dalam titik paling rendah dalam kehidupan gitu. Pasti ada. Kalau kita sebagai netizen ya apa-apa betul lah dikit gitu ya. Tapi biasanya apa sih yang kemudian membangkitkan kembali motivasi Teh Desi ketika sedang ada di titik paling bawah di kehidupan? Tidak ada orang yang akan bantu kita berdiri kecuali diri kita sendiri. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa setiap masalah dalam hidup kita itu adalah ujian dari Allah. Ini ajaran nenek saya dari zaman dulu ya. Makanya saya suka cepat bangkit. Itu adalah ujian dari Allah yang bisa berarti menghapus dosa yang paling utama ya. Yang bisa berarti Allah akan memuliakan kita atau mengangkat derajat kita. Yang pasti Allah juga akan mengajari kita untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi. Dan tentu juga Allah ingin mengajarkan kita untuk menundukkan ego kita. Itu pesannya nenek saya lah pada saat itu. Jadi yang paling utama cepat bangkit. Emang kalau kita nggak bangkit, yang mau mengasihani kita siapa? Emang ada orang yang mau ngajakin kita bangkit? Nggak ada. Terus itu saya alami, maksudnya contohnya pada saat saya mengalami perceraian saya 2 kali, dan itu menurut saya titik paling rendah dalam kehidupan saya. Itu ujian yang Allah berikan. Dan pada saat yang pertama, malunya setengah mati. Siapa sih yang nggak malu cerai gitu kan? Apalagi ada Sunda ya? Gitu kan. Era AWW kita tidak bisa mempertahankan, pokoknya dengan segala kejelekan-kejelekan dari versi perempuan lah gitu. Nenek saya bilang, terus kamu mau nangis berapa hari? Katanya gitu. Terus mau meratapi kesedihan mau berapa hari gitu. Jadi saya dikasih batas waktu itu. Menurut saya wajib berkabung karena untuk kesehatan psikologis kita, tapi harus cepat bangkit juga karena itu tadi nggak ada orang yang akan bantu kita. Orang di dalam hadis aja dibilang tidak akan kurubah nasibku kalau dirimu juga nggak merubah diri sendiri gitu kan. Artinya kan kita harus berikhtiar. Itu satu. Yang keduanya menurut saya ketika saya bercerai lebih cepat lagi cerai kedua itu saya bangkit adalah karena ada anak. Nenek saya bilang, kalau kamu sedih terus, yang mau ngedidik anak kamu siapa? Kalau kamu nangis terus, ente gawe cenanya. Terus areng nu maraban anak maneh saha?
ek maraban kucipanon. Nah, itu kan bahasa-bahasa peribahasa yang membuat kita menjadi lebih kuat. Agak nonjok ya, tapi memang seperti itu Pak. Kebenaran pahit katanya. Pahit. Nah, apakah itu juga ada hubungannya dengan jurusan psikologi yang kemudian mantap jadi disiplin ilmu yang TDC pilih? Dulu karena saya menilai bahwa psikologi adalah ilmu yang cukup dekat dengan kedokteran dalam arti memahami manusia, membantu manusia untuk lebih paham dirinya dan diri orang lain. Itu yang paling dekat aja. Waktu itu ketika saya gagal untuk masuk kedokteran di tahun 1993 itu saya daftar di 2 jurusan. Satu jurusan psikologi, satunya lagi jurusan hukum. Seperti hukum juga. Dua-duanya diterima karena saya waktu itu daftar di swasta ya, salah dua universitas swasta yang berbeda. Nenek saya bilang, ulahlah cina jadi pengacara mah jadi hapunten ya kepada para pengacara. Kata nenek saya, engke lisan kamu teh lebih banyak dihisab. Gitu. Menjadi lawyer kan memang pintar bicara katanya, tapi nanti teh kebanyakan dihisab. Iya kalau kita nolongin orang yang susah dan menegakkan kebenaran. Kalau ternyata orang yang kita bela itu nggak benar kan jadi yaumul hisabnya panjang. Ini mah pesan nenek saya tidak mengecilkan profesi. Orang punya dasar pemikiran masing-masing untuk pemilihan profesi. Oleh karena itu nenek saya bilang mendingan psikologi aja, karena kalau psikologi kamu lebih paham diri kamu sehingga kamu tahu apa yang menjadi kekurangan kamu untuk lebih banyak diperbaiki, dan kamu insya Allah katanya bisa menjadi ibu yang memahami gimana sih harus ngedidik anak atau paham orang lain, kurang lebih kayak begitulah. Itu pengaruh besar nggak teh pengaruhnya gitu ya kepada kehidupan Teh sendiri, jurusan psikologi yang kemudian mantap dipilih. Kan ini sudah ke level kalau terapan kan berarti sudah berpraktek ya. Iya, tapi saya nggak milih praktek. Tapi itu berpengaruh ya kepada TDC dalam pengambilan keputusan. Kemudian... Pastilah. Saya selalu berpikir bahwa manusia bisa menjalani kehidupan mudah ya karena punya ilmu gitu kan, dan begitu juga dengan kehidupan akhirat lah, kehidupan apapun dunia akhirat ya kalau kita mau mudah ya dengan ilmu. Ya tentu dengan ilmu psikologi saya lebih mempermudah saya berprofesi sebagai aktris, lebih mempermudah saya sebagai seorang ibu, lebih mempermudah saya untuk menjadi seorang politisi gitu ya, bisa mengelola emosi menjadi lebih pas lah gitu ya dalam konteks sosial habluminanas gitu ya. Kalau sosial urusan habluminallahnya sih tentu saya lebih banyak melakukan introspeksi diri ya, bermuhasabah. Apa sih yang mau saya lakukan, apa sih gitu, kayak gitu-gitulah lebih banyak. Terus kalau urusan sesungguhnya ujian yang masih harus saya hadapi terus itulah ujian kehidupan ya, ujian hati ya, ujian emosi, terutama berrelasi dengan bukan orang banyak tapi dengan satu orang gitu. Itu menurut saya masih cukup panjang ujiannya, belum lulus lah gitu. Kita soal minat baca deh. Ini sesuai bidangnya di sana di Jakarta, di Senayan. Saya kira kalau angka sudah banyak yang menunjukkan bahwa minat baca anak-anak muda kita ini ya menurun ya Teh ya gitu ya. Kemudian katanya juga kalau minat baca menurun kan minat komennya naik biasanya gitu. Seiring sejalan gitu. Ada nggak sih kekhawatiran dari diri seorang TDC terhadap kondisi itu, khususnya di Kabupaten Sukabumi? Kalau bicara soal khawatir pastilah ya. Orang ranking PISA kita, assessment PISA kita itu kan kita ranking ke-73 dari 78 negara. Berarti kita ranking terbaik dari yang terendah gitu kan. 10 kali bawah ya. Kan itu catatan penting. Asesmen nasional kita sendiri menunjukkan bahwa kemampuan membaca anak-anak kita tuh semakin menurun. Apakah kita mau menyalahkan masalah digitalisasi? Tentu tidak bijaksana kalau kita mau menyalahkan sebuah perubahan yang memang akan terus terjadi dan harus kita terima. Tapi bagaimana kita mengantisipasi menjadi suatu catatan penting. Saya pikir di Komisi 10 tentu kita selalu mengevaluasi kinerja pemerintah dalam konteks untuk meningkatkan minat baca, berkolaborasi tidak hanya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja atau Dikti dan Ristek, tapi juga dengan kementerian-kementerian lain. Terus menurut saya juga
gawai ini kan membuat orang jadi malas baca. Iya. Lebih asik ngelihat. Makanya saya minum dulu ya, maaf. Ini saking semangat ya. Makanya aplikasi-aplikasi yang menarik, konten-konten yang menarik itu menjadi lebih menarik dan mudah untuk diikuti oleh anak dan mudah masuk untuk anak, tapi anak tidak mau mengklarifikasi, mengevaluasi, memvalidasi, menganalisa, berpikir kritis untuk kemudian sampai kepada komen tadi. Semua shortcut. Betul. Semua serba jalan pintas Semua gitu. sudah disediakan. Ngeliat langsung komen, Iya. tapi tidak memverifikasi benar nggak ya ini yang saya lihat, bagus nggak ya. Nah itu kan tentu harus ada komunikasi, tidak hanya komunikasi mata telinga kita dengan gawai yang kita punya, tapi juga komunikasi dan mendengar dengan orang yang ada di sekitar kita untuk kemudian memverifikasi tadi. Oke. Bahkan ada yang di level bahaya itu ada yang komen berdasarkan baca komen. Betul, itu lebih bahaya lagi karena biasnya udah double, triple. Kan ada yang komen baca judul, nah, dia nggak baca materi. Betul. Yang paling level bahaya itu adalah komen berdasarkan komen. Wah ini lebih banyak memihak ikut memihak, Betul. lebih banyak mencemooh. Betul. Jadi menurut saya konteks literasi itu kan orang mengetahui dan memahami, menyadari apa yang dia dapat. Iya. Jadi literasi itu nggak hanya serta-merta, banyak sekarang bahasa digunakan, diksi literasi itu banyak digunakan tanpa orang memahami. Mohon maaf lahir dan batin, saya tidak merendahkan siapapun, tanpa memahami apa sih maksudnya konsep literasi atau sih diksi literasi itu untuk apa. Jadi kan literasi itu sesungguhnya adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia, melibatkan proses yang ada di dalam otak dan di dalam hati, lalu kemudian akal dan kolbunya jalan untuk kemudian bisa memahami, menerima informasi, memahami dan memilah. Kemudian dia tahu ini teh benar apa enggak dan dia akhirnya memutuskan. Gitu kan, memutuskan itu bisa memutuskan untuk mengambil sebagai sebuah ilmu yang bermanfaat Atau sebuah nilai dan gitu. sebuah nilai yang bermanfaat atau menjadi prinsip yang terinspirasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau dia juga mau menyebarkan hal itu. Tapi kan yang ada sekarang mah kehebohan baca berita, baca judulnya yang bombastis, pengen dilihat nggak taunya bohong, langsung di-share aja gitu kan. Nah inilah yang kemudian muncul bahwa kemarin kita lagi rapat kerja di Panja Literasi bahwa perempuan menjadi kelompok rentan untuk memahami konsep literasi tadi. Jadi objek hoax itu Jadi paling gampang terpengaruh. Jadi perempuan-perempuan yuk mari kita sadari jangan sampai kita menjadi kelompok yang rentan. Meskipun ada faktor eksternal ya model bias perasaan gitu ya. Kalau orang sedang menunggu BLT, tiba-tiba ada berita BLT disalahgunakan itu cepat. Karena ada bias perasaan sebelum berita itu datang. Nah, tadi bicara soal konten-konten yang menarik. Ini kan seolah-olah melawan zaman ya, di era TikTok dan media sosial lain-lain. Tiba-tiba sistem ini mengajak anak-anak muda, pelajar, mahasiswa untuk datang ke perpustakaan, ya kan? Secara fisik datang, kemudian membaca buku, suasana hening seperti film-film dahulu. Ini kan seperti melawan zaman gitu. Tiba-tiba di saat mereka asik scroll konten-konten yang sangat menarik, tiba-tiba dibawa ke zaman tahun 90-an gitu. Nah ini berkaitan dengan tugas mendidik. Kan tugas mendidik tidak hanya tugas sekolah. Ada tugas sekolah, tugas lingkungan, dan tugas keluarga. Nah, sejauh mana sebetulnya di kebijakan pemerintah ini untuk membangun 3 lingkungan ini dalam hal kaitan peningkatan literasi? Kan kalau hanya yang dibangunnya sekolahnya juga tidak adil teh ya. Lingkungannya tidak dibangun, keluarganya juga tidak dibangun. Kan cuma di sekolah hanya 8 jam, paling lama kan gitu. Nah ini TDC melihat kebijakan ini sudah paripurna menyasar 3 ini atau sebenarnya ya masing-masing jalan. Ini kaitan sama literasi teh. Menurut saya Perpusnas cukup memahami apa yang menjadi tupoksinya dia untuk kemudian membentuk sebuah kegiatan yang atraktif di perpustakaan dengan ada perpustakaan inklusi. Ya, itu satu. Tentu yang disayangkan dukungan anggaran untuk Perpusnas ini masih kecil, masih sekitar 700 miliar. Jadi it's impossible untuk bisa membangun perpustakaan yang cukup mumpuni dalam era digitalisasi yang bersaing dengan konten-konten yang menarik tadi untuk membuat perpustakaan juga ikut serta di dalam percepatan menjadi daya tarik bagi anak-anak muda. Itu satu.
Yang kedua, dalam konteks perpustakaan sekolah itu kan di bawah kewenangannya Dikbud ya, Kemendikbud. Ataupun perpustakaan di perguruan tinggi itu Dikti gitu ya. Nah, tentu ini juga percepatannya ada percepatan untuk kemudian mencetak buku-buku yang terbaik dengan konten-konten yang terbaik, entah itu konten ilmiah maupun konten-konten populer yang kemudian bisa menjadi dan didistribusikan khusus juga kepada daerah 3T untuk kemudian menjadi bahan bacaan yang variatif kepada anak-anak. Walaupun sekarang faktanya banyak sekali toko buku yang tutup. Oh iya sekarang ya. Yang sedih kan ya? Iya, yang gede itu kan betul. tutup. Nah, oleh karena itu ini PR bersama bagaimana menurut saya ada saatnya kita memberikan kebebasan, ada saatnya kita memberikan kedisiplinan atau dalam konteks tanda petik pemaksaan ya. Misalnya kalau bikin paper, dibiasakan bikin PR itu jangan bikin PR hafalan, tapi bikin paper supaya anak-anak bisa mengelaborasi dari buku 1 ke buku 2, ditugaskan saja. Oke, kamu harus pakai rujukan buku 3 buku ya, dan dicari di perpustakaan. Kalau misalnya di perpustakaannya ternyata anaknya ada 100 orang, perpustakaan kita itu penyediaan bukunya masih tidak sebanding dengan adanya peserta didik. Peserta didiknya 1000, bukunya hanya 100, atau dipinjam ke 1000 orang mah giliran gitu kan. Nah, oleh karena itu juga harus ada dukungan pendigitalisasian buku bacaan sehingga anak-anak yang tidak bisa mengakses 100 buku yang fisik tadi di perpustakaan, dia bisa berkelompok, bisa juga itu salah satu solusi, atau mendownload ataupun mengunduh yang bersifat digital tadi. Tapi gratis kan, berarti ini adalah dukungan anggaran yang harus disediakan oleh Kemenq gitu kan, bersama dengan Kemendikbud ataupun Perpusnas. Jadi PR-nya banyak. Gimana dengan orang tua? Nah, sekarang dalam konteks komunitas di masyarakat sudah banyak TBM, Taman Bacaan Masyarakat, dan komunitas-komunitas baik secara swadaya, mandiri untuk pembiayaannya, untuk kemudian lebih mendekatkan dan meningkatkan minat baca ini dalam institusi yang lebih kecil, RT, RW, ataupun orang tua ya, ataupun di rumah. Dan kalau di rumah mah tuh sekarang, kalau kesejahteraan masyarakat itu tidak baik, masih tergantung kepada BLT, bagaimana mereka sendiri mau menyisakan atau menyediakan uang, menyisihkan uangnya untuk beli buku? Nggak bakalan. Beli beasiswa capek, susah. Kalau hidupnya masih meningkatkan, masih menunggu BLT. Masih menunggu PIP, Program Indonesia Pintar. Masih menunggu KIP kuliah. Oleh karena itu, penting untuk penciptaan lapangan kerja, sehingga nilai ataupun tingkat perekonomian masyarakat menjadi lebih tinggi, status sosialnya juga meningkat, kesejahteraan meningkat, sehingga orang sudah mulai berpikir untuk saya harus mencerdaskan anak saya, tidak hanya berbicara melulu soal perut. Jadi efek dominonya panjang nih untuk urusan literasi gitu ya. Gimana orang mau meningkat? Salah satu caranya adalah harus disediakan oleh pemerintah keberadaan bahan bacaan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Berarti sebetulnya bisa dimulai dari mana saja kan? Betul. Dari keluarga bisa dimulai. Dari sini juga bisa, dari gawai, ngobrol bareng aja sama orang tua, atau orang tuanya suruh kalau mau ya, kan kemana-mana juga kalau menurut saya mah nawaitu. Sekarang nggak ada bahan bacaan, sok atuh kita bikin bahan bacaan. Nak, kamu ceritain, mamah nanti nulis hari ini mamah ngapain aja di rumah. Kamu nanti tulis ya cerita seharian kamu di sekolah ngapain. Nanti bertukar tulisan, nggak masalah kualitasnya bagus atau jelek, tapi kita sudah belajar untuk menuliskan cerita dan itu akan menjadi bahan bacaan mandiri. Nggak perlu nungguin dibagi sama sekolah, nggak perlu nungguin ada anggaran dari Kemenq diserahkan kepada Perpusnas misalnya. Kalau kita nawaitu ya, menurut saya. Jadi bisa dimulai dari keluarga, tapi asal nawaitunya cerita sendiri aja, jangan sampai kita hanya cerita verbal. Terus kan sekarang ini ceritanya lebih banyak verbal ya, istri cerita ke suami. Tadi mama capek deh nyusuh gitu. Belajar menulis kan, sehingga dengan belajar menulis kita fokus ininya mingkem. Tapi yang jalan otak dan hatinya, dan kemudian koordinasi dengan tangannya. Dan itu adalah salah satu cara untuk memperkenalkan bahwa di perpustakaan zaman dulu keheningan itu terkadang diperlukan untuk ketenangan. Gitu. Memang suasana dulu itu luar biasa ya. Ada ya keheningan, ada romantisme juga di sana gitu ya. Tapi memang ilmunya dapat. Kalau kan sekarang sebenarnya bahan bacaan literasi itu kalau dihitung jumlah mungkin nambahnya berlipat-lipat ya. Misalkan kita ngetik di Google saja untuk mencari menu karedok misalkan,
itu sudah bisa di page one Google itu sudah lebih dari 15. Ya. Tidak perlu datang lagi ke perpustakaan. Semakin instan, semakin mudah sebetulnya bahan bacaan. Betul. Tetapi minat bacanya bukan semakin meningkat kan gitu ya, tapi semakin dulu yang fasilitasnya tidak terlalu sebanyak sekarang, bahan bacaan tidak banyak, ya minat bacanya meningkat kan. Itu juga problem yang tadi kembali ke tadi soal bagaimana konten ini menarik atau tidak. Nah, bicara itu dari bicara konten kan, buku-buku yang sifatnya atraktif gitu ya, yang di situ ada gambar perpaduan dengan video itu kan jarang ya didapat, kecuali orang tua mengikut sertakan anaknya ke lembaga kursus yang digital itu kan, dengan biaya sekian kan, kecuali seperti itu. Tapi bagi warga Punten ya, dengan ekonomi biasa-biasa, ya tadi boro-boro memikirkan anaknya ikut kursus dengan mendapatkan bahan bacaan yang atraktif. Perlu solusi juga teh, kan perlu solusi bahwa ya kalau kita melihat keadaan seperti kemudian kita mengalah, ya apa jadinya 10-20 tahun ke depan. Nah, solusinya perpustakaan kan harus didigitalisasi gitu ya. Betul. Oke. Masih panjang nggak sih sebetulnya kalau bicara apa ya, roadmap gitu ya, peta jalan untuk bisa membuat perpustakaan digital menjadi digital? Menurut saya selama politik anggaran itu tidak pro terhadap perpustakaan nasional, hanya 700 miliar, nggak akan pergi kemana-mana. Paling tidak harus lebih dari 1 triliun. Dan itu perlu upaya bersama. Yes, tidak hanya upaya kami di legislatif yang kemudian lebih mendorong dalam setiap kesimpulan rapat, tapi tentu juga tripartitnya kan Bappenas, Kemenq, sama Perpusnas. Kalau Perpusnasnya udah minta, Kemenq-nya bilang nggak ada, ya susah. Pak Presidennya juga harus memerintahkan kepada Kemenq, nggak mau tahu, pokoknya kudu 1 triliun. Perpusnas kan Pak Presiden punya program money follow the program. Apa itu? Uang ikutin program. Ya kalau programnya udah ada, berarti kan antara dua aja. Kan kita tahu Perpusnas punya program untuk membangun fisiknya, punya program untuk mendigitalisasi kesusastraan atau karya-karya sastra yang lama, yang tradisional, kemudian anak-anak supaya tahu histori ataupun sejarah, lalu kemudian mendigitalisasi buku-buku. Kan kemarin aja minta perpustakaan di sini minta 100 juta, udah saya ajukan keluar 100 juta. Nah, padahal 100 juta. Nah, berarti kan sudah ada programnya, tapi pilihan yang lain, mohon maaf lahir batin nih, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bu Sri Mulyani, berarti kan Kemenq antara tidak ada uang atau nggak mau ngasih. Pilihannya cuma itu. Jadi asik. Jadi suzon ya, maaf ya. Kita kembali sedikit ke belakang. Nah tadi balik lagi ke soal keartisan tadi sih. Supaya beloknya tidak terlalu jauh juga. Bisa Eno tersinggung ya. Halo. Warga Sukabumi, tadi sih warga Sukabumi. Kalau bagi Jakarta kan Sukabumi kampung teh. Ya kampung lah, ya, kota-kota banget. Kalau tidak disebut budak kampung bau lisung sih enggak gitu ya. Nah bagi itu kurang naon, yang penting mah penghasilan kota. Oh iya, tinggal di desa, rezeki kota. Nggak, maksud saya gini, untuk bisa ngikuti jejak Teh Desi. Waduh. Misalkan sukses di dunia gratisan, juga di pendidikan, ya kan. Itu dengan kondisi saat ini ya, beda dengan dulu kan, tidak dengan dulu digitalisasinya sudah di mana-mana, tetapi ya tadi tidak punya daya verifikasi juga kan gitu. Kadang-kadang kan ikut dunia artis malah ujung-ujungnya punten ya ketipu kan gitu, itu juga problem juga gitu. Untuk bisa ngikuti jejak Teh Desi ini bisa manggung di nasional itu baik seperti apa sih? Ngebangun support system circle-nya seperti apa gitu? Saya masa lalu nih ya kalau saya zamannya. Kalau zaman sekarang kan sebetulnya banyak pencarian bakat, lomba-lomba pencarian bakat ya, banyak variatif. Jangankan itu, orang kita bikin konten sendiri juga bisa jadi viral. Hanya problemnya adalah seberapa kuat kita bisa mengelola dan mengkonsistenkan apapun yang kita capai itu. Viral sekali habis itu hilang. Nah, mempertahankannya harus ditanya, itu PR. Jadi menurut saya tetap aja semua harus ada ilmu. Karena ilmu itu akan membuat kita memiliki nilai yang berbeda. Sekolah formal mengajarkan kita ilmu untuk apa? Ilmu untuk berpikir terstruktur, mampu untuk menganalisa,
menyampaikan kritikan yang konstruktif alias komen yang konstruktif. Abis itu kita berusaha untuk membuat menjadi orang-orang yang berakhlak dan beradab, santun. Kan itu di sekolah kan? Kalau saya tarik garis benang merahnya, berarti menjadi artis atau meniti karir sebagai artis tidak boleh melupakan pendidikan. Betul, apapun ya. Gitu ya. Artinya dengan saya kesini aja kan saya belajar dari Akang, cara ngomong, mau podcast ya, gaya anak Akang ngomong ya. Ada ilmu juga dong, jangan rugi. Kalau saya merasa diri saya hebat, saya nggak dapat ilmu. Kan yaitu fenomena viral itu jadi artisnya cepat, tetapi ya mudah dilupakan kan. Betul. Nah berarti harus ditambah apa? Ilmu apa? Saya kemarin viral karena A. Gimana ya cara supaya si A ini bisa tetap dipertahankan jadi A+, jadi A kuadrat, jadi A pangkat 3, jadi A plus B. Nah itu pakai ilmu. Ilmunya gimana? Ya ilmu kita belajar dari sesama, dari habluminanas, kita belajar dari apapun, dari siapapun berusaha itu. Dan yang paling utama menurut saya tuh, saya selalu punya prinsip diajarin nenek saya tuh DKK. DKK itu ya, D-nya itu disiplin. Ada doa ya. Doa itu bisa doa diri sendiri, doa orang tua, doa siapapun yang sayang sama kita. D, K-nya harus ada komitmen. Dalam mengerjakan apapun harus memiliki komitmen, karena itu adalah menjadi bagian tanggung jawab kalau kita melaksanakan sesuatu, jadi dengan sungguh-sungguh. Yang terakhirnya harus konsisten. Kalau kita nggak konsisten, bagaimana orang akan menghargai kita dan tahu dia siapa diri kita. Istiqomah. Yes, betul. Kan Allah juga mengajarkan keistiqomahan. Jadi nilai komitmen itu jauh lebih tinggi dari kapasitas kan ya. Betul. Nantinya seorang punya kemampuan ilmu juga kalau tidak punya komitmen, orang nggak akan percaya kita. Dan biasanya kalau tidak komitmen hubungannya dengan tidak konsisten gitu. Betul. Ya. Jadi poinnya pendidikan nomor 1 soal saya mau jadi seperti Teh Desi, bonusnya itu ya, atau apa ya? Saya menjadi seperti yang dilihat saudaraku itu bonus dari Allah. Ya. Tapi prosesnya itulah yang penting. Okay. Teh, ada banyak media, khususnya acara-acara gosip itu yang rajin sekali nanya ke Teh Desi, kapan melepas masa lajang katanya. Dan jawabannya selalu sama waktu. Nah, di podcast ini boleh dong nanya itu gitu sebagai warga Sukabumi gitu ya, karena kalau di googling diketik Sukabumi kan biasanya algoritma Google itu akan nyari hal-hal yang populer, salah satunya Teh Desi. Masa sih? Coba dites. Jadi Sukabumi kita tes. Sukabumi katanya keluarnya mochi di bawahnya ada Teh Desi. Sukabumi. Terus habis gitu saya apa? Ketik Sukabumi gitu. Sukabumi aja Teh. Tulisannya cuma Sukabumi. Weather, kota di Jawa Barat. People also ask, kota Sukabumi Wikipedia. Enggak ada. Ada ya? Hotel Discover Sukabumi. Apa karena saya riset Teh Desi dalam resmi kabupaten? Nggak ada, ini mah lebay sih Akang. Dalam 2 hari ini kan saya riset Teh Desi. Sukabumi. Jadi pas saya ketik PPDB Sukabumi, tekunan naon, luas kabupaten. Tekunan hotel 10 villa tuh, berita harian. Oke, Badan Pusat Statistik. Alhamdulillah, berarti nggak diomongin, artinya bagus. Alhamdulillah. Kalau menurut saya tuh yang terpenting. Benar, saya belum. Belum. Pertanyaannya belum ya? Tadi. Kalau dulu ada lagu Teh Desi yang terkenal itu kan Tenda Biru. Ya, kemudian Janur Kuning gitu ya. Kapan sebetulnya Teh Desi kembali berpikir untuk rumah tangga aja gitu ya? Saya kan udah pernah nikah 2 kali. Jadi sebetulnya dan 2 kali itu gagal. Jadi sebenarnya pernikahan itu bukan menjadi prioritas saya saat ini sebetulnya. Gitu. Apalagi dengan usia saya yang semakin bertambah gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tuh lebih ke arah saka sampurna oke sih. Ada ya alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah gitu. Karena fokus saya sekarang, saya membesarkan putri saya, dia sedang melakukan KKN di Majalengka, dia ingin melanjutkan kuliahnya kalau nggak ke Kyoto dia mau ke Swiss, dia bilang karena dia ingin bekerja di PBB, dia di teknik pangan. Jadi
ya itu fokus saya gitu, bagaimana membuat anak saya bisa mentas. Allah mudahkan, fokus mendoakan itu untuk putri saya. Saya sedang menyelesaikan S3 saya, tinggal penelitian yang sudah terkatung-katung 1,5 tahun tidak saya sentuh untuk membuat alat ukur psikologinya. Semoga di semester ganjil di bulan Agustus ini saya bisa fokus untuk membuat alat ukur psikologi sehingga saya bisa melaksanakan penelitian, sehingga bisa selesai. Fokus saya yang lain adalah kampanye di tahun 2024, karena saya sebagai ketua DPW PAN Jawa Barat, tentu saya harus bisa menghasilkan 12 kursi di provinsi untuk fraksinya, untuk anggota dewannya, itu tugas saya dari partai. Jadi banyak fokus-fokus yang lain gitu. Jadi tadi ada 8 saya itu. Jadi ini ke-9 ya? Enggak sih, 4 lah. Jadi fokus menikah itu kayaknya nggak terlalu menjadi prioritas gitu. Ada yang ngedeketin, tapi saya nggak terlalu. Warga Sukabumi atau? Bukan. Oh, bukan. Sudah cukup 1 kali warga Sukabumi. Sukabumi. Jadi menurut saya. Tapi tidak kemudian kesan warga Sukabumi jadi jelek. Oh enggak. Biar variatif aja. Okay. Saya lebih mungkin lebih menjadi pengalaman itu membuat saya menjadi lebih pikir tenaunnya bahasa Indonesia pemilih gitu. Pemilih tuh gini, karena saya kan punya, ya kalau kata Ustadz, pengalaman pahit itu kalau ikhlas dan ridho diterima semoga jadi kebaikan, kan gitu kan ya. Yeah. Nah itu tuh saya sedang proses untuk mengikhlaskan apapun yang menjadi kegagalan saya. Prosesnya lama banget ya. Jadi proses ridho siapa sih yang Allah takdirkan untuk saya, nah itu juga sedang saya lakukan gitu. Jadi prioritas saya sekarang adalah justru membuat hati saya siap, memantaskan diri saya siap di mata Allah untuk menjadi seorang istri. Sebetulnya itu yang sedang saya siapkan, bukan mencari lakinya. Dan laki mah banyak atau ya. Tapi ada kriterianya kan? Kriteria yang penting wajib sholat, dan sholatnya benar. Banyak yang wajib sholat kan? Sholatnya benar. Oh, sholatnya benar. Dia jadi bisa dites dulu nih? Iya harus dong. Kalau tajwid ngajinya nggak benar, gimana caranya gue jadi imam? Pekerjaan, penghasilan nomor sekian. Kalau berbicara masalah pekerjaan, penghasilan menurut saya itu nanti ikutin kok. Nggak ada laki yang di bawah penghasilan saya yang berani untuk maju, saya yakin. Ya. Itu mah proses alamiah kalau menurut saya. Udah nggak usah saya omongin gajinya harus segini, ininya harus segini, kudu kia. Nggak, itu saya yakin kok. Karena selama ini yang datang biasanya yang memang alhamdulillah sekufu lah gitu ya, itu mah udah proses alami. Sholat, mentajwidnya benar. Yang kedua sadar diri ya. Saya lebih gini kan, kalau saya tuh sekarang udah pernah bukan salah memilih lah. Saya tidak bisa menjadi orang yang dapat mempertahankan rumah tangga saya. Itu pelajaran penting buat saya. Saya nggak nyalain orang lain, itu mah urusan dia ya dengan Allah. Tapi saya ini prosesnya sedang ikhlas dan belajar ikhlas dan ridho untuk menerima apapun yang Allah takdirkan. Siapapun yang Allah akan takdirkan untuk jadi suami saya, itu saya siapin. Dan yang penting mah saya memantaskan diri supaya Allah nolongin. Si Desi geningan kudu ditulungan, kudu jadi ayah salaki. Nah itu proses memantaskan di depan Allah itu kan yang nggak kelihatan. Kata Allah pantas apa enggak kan kita nggak tahu. Masuknya ke hati kita. Nah itu saya sedang proses itu. Dan yang terpenting menurut saya, proses yang terpentingnya saya sedang memperbaiki diri supaya Allah berikan juga jodoh yang baik. Kan gitu kan janji Allah kan? Perempuan baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang jahat ya untuk laki-laki yang jahat. Nah proses saya sekarang adalah di usia saya yang insya Allah 50 tahun ini, ya udah memperbaiki diri aja. Karena saya yakin Allah pasti akan mendatangkan orang yang baik juga. Ada target tahun? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi ya bebas aja ya. Bebas. Karena tadi urutan keempat ya. Kuliah anak, kemudian kampanye, terakhir keempat. Gitu. Atau malah jangan kelima, karena kan ada pilkada. Oh salah ya. Astagfirullahaladzim. Terakhir nih, kalau seorang Teh Desi Allah lahirkan kembali ke muka bumi ini, Teh Desi ingin jadi seperti apa? Jadi diri saya. Luar biasa. Dan ini tanda orang bahagia. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas inspirasinya, banyak sekali hal yang benar ya, apa yang dilakukan Teh Desi itu tadi buat DKK ya? DKK. Kemudian ya memang support sistemnya bagus, tetapi kan support sistem bagus juga tanpa komitmen yang baik kan ya nggak ada apa-apanya Teh ya. Oke. Teh minta ini dong
di endorse dong tuh, ada IG kita, ada YouTube, dan sekalian semua warga Sukabumi diajak untuk datang ke perpustakaan dimanapun adanya perpustakaan. Silakan. Buat warga Kabupaten Sukabumi khususnya dan masyarakat seluruh Indonesia, mari kita datang ke perpustakaan. Kalau bukan kita yang mencintai dan meramaikannya, lalu siapa yang bisa mengambil manfaat dari keberadaan perpustakaan? Jadi, yuk baca. Rasulullah aja diminta untuk baca. Iqra. Kalau kita mau berhasil, ilmu. Dari mana ilmunya? Dengan membaca. Nah, ada ini ya IG-nya ya. IG sama YouTube perpustakaan kita teh. Oke, jadi follow IG perpustakaan di Kabupaten Sukabumi @diarpus_Sukabumi atau melalui YouTube-nya @diarpus Kabupaten Sukabumi atau @ngejat channel. Nah, tulisannya ngejat NGETENGEJAT, channelnya CHANEL nya. Ngejat tuh kayak gini nih. Gitu ngejat gitu ya, itu bahasa Sunda. Dan juga ada program yang lain yaitu Kopi Baper, kolaborasi pintar bareng perpustakaan. Ini keren banget nih. Kopi Baper yuk, kesannya baper kan, padahal manfaat banget. Kolaborasi pintar bareng perpustakaan. Dan ada juga Tandem Baper, tinggalkan Android dalam 4 jam bersama perpustakaan. Saya suka banget nih. Gawai apapun Anda, mau Android atau non Android, yuk tinggalkan. Bahwa ini bukan kebutuhan kita. Kebutuhan kita udah ada di sini, semua diciptakan oleh Allah. Dan kita bisa mengelaborasi dan memanfaatkannya tentu dengan membaca di mana? Barang perpustakaan. Oke, terima kasih, dan nanti datang ya teh ke acara-acara yang lain. Siap, insya Allah. Baik, warga Sukabumi, demikian Mas Taka edisi perdana ini. Sangat luar biasa. Sampai ketemu dengan tamu-tamu di Mas Taka berikutnya. Demikian dari Mang Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, turun.